Assalamualaikum, selamat datang di OA Tekno. Di video ini, selain membahas sebuah HP baru yang sangat murah, kami juga sekalian eksperimen apa yang akan terjadi saat ini di 2021 jika membeli HP dari luar negeri. Apakah HP tersebut masih bisa digunakan dan apakah dapat sinyal di Indonesia? Dugi, nama HP-nya Dugi, keren juga fontnya ya. Nah ini dia, modelnya seperti ini, tampilannya sih keren lah. X95 lah, ngelihat speknya baru ketahuan kalau ini tuh low end. Biasanya saya tuh menghindari untuk ngetes HP dengan RAM 2 dan memori internal 16GB, tapi ini beda. Nah, ini juga salah satu kenapa saya sering menghindari karena dia masih micro USB tuh, masih micro USB. Biasanya saya nggak pengen nih nyoba HP seperti ini, tapi ada dua perbedaan di HP ini, maksudnya yang spesial sehingga saya mau nyoba. Yang pertama adalah ini menggunakan Android Go terbaru, jadi bukan Android biasa. Dan yang kedua adalah status HP ini sebagai HP yang saya pesan dari luar negeri. Wih, keren juga ya. Kok low end tapi tampilannya kekinian gitu ya. Ya kalau buat orang yang baru mau mencoba HP Android, ini build quality-nya, bodinya itu first impression-nya sih oke. Tapi ini saya bukan cuma unboxing ya. Ini HP-nya sudah saya coba lama. Ini cuma rekaman pada saat saya unboxing dulu. Jadi ini keletek dulu. Waktu dikeletek build-nya plastik tapi bagus gitu. Bukan yang kerasa murahan gitu. Sampai mana tadi? Oh, mau bahas ininya. Kameranya dan lain-lainnya itu saya nggak bahas ya karena low end asli. Kalau low end itu kamera yang penting ada. Nggak usah peduliin juga berapa jumlah kameranya. Saya nggak mau bahas itu karena yang penting ada dan hasilnya cukup aja. Cukup bagus, tapi kalau cahayanya terang. Gitu aja, simple. Saya nggak mau bahas lebih lanjut karena memang kekuatan HP ini hanya di harga dan Android Go-nya. Kenapa Android Go tuh? Android Go Edition. Karena ini memang diciptakan untuk HP low end. Jadi daripada HP yang low end tapi maksa pakai Android biasa, saya lebih menghargai yang menggunakan Android Go ini yang softwarenya apa-apa serba ringan. Yang penting fungsi utamanya. Ini ada tombol power dan di sebelahnya tombol volume. Lalu di atas ada jack audio dan di bawah standar speaker satu doang yang berfungsi sama micro USB-nya. Nggak ada fingerprint scanner, tapi nggak apa-apa karena harganya di bawah sejuta. Sejuta pas sih, tapi tergantung kurs ya. Jadi bisa sejuta pas, bisa di bawah sedikit, bisa di atas sedikit. Nanti kita lihat soal harganya saat ini berapa. Ini karena belinya di luar negeri jadi pakai dolar. Sekarang kita masuk ke yang seru-seru dari video ini, yaitu pembuktian. Apakah HP baru yang kita pesan dari luar negeri saat ini di 2021 bulan Februari, saat ini Februari akhir lah, apakah masih bisa digunakan dengan baik di Indonesia? HP ini pesannya di Banggood. Jadi kalau di Banggood itu ongkirnya sudah termasuk pajak dan lain-lain. Yang saya belum tahu apakah itu termasuk pendaftaran IMEI. Saya cek IMEI-nya, ternyata untuk kedua IMEI-nya karena ini dual SIM tidak terdaftar seperti bisa kalian lihat. Belum terdaftar. Nah, tapi saya nggak berhenti di situ, saya langsung buktikan. Saya coba ini plug-in kartu Tri untuk nelpon ke Bayu Telkomsel ya. Langsung aja. Saya coba telepon dari HP yang di kiri ke HP yang kanan dan saya nyalakan loudspeakernya. Harusnya nggak ada bunyi kayak gini. Ini berarti bisa sih, harusnya sih. Bisa nih. Angkat. Halo. Halo. Oke, bisa ya. Sip. Kalian paham kan? Kalau berdengung seperti itu karena HP-nya saya dekatkan, itu berarti bisa. Penasaran? Kita cek saldo. Tuh, running. Ya, bisa. Jadi kesimpulannya, IMEI atau apapun itu nggak ngaruh. Karena belum terdaftar, tapi
Bisa. Nah, buat teman-teman yang lebih paham, tolong please komentar di bawah tuh. Sinyalnya ada dua-duanya setelah saya masukin 2 kartu di HP ini. Please jelaskan kalau ada yang lebih mengerti. Tapi saya nggak akan komentar soal apa kinerja tim yang harusnya memblokir HP yang belum terdaftar atau gimana. Karena ini kesalahannya bisa jadi HP ini harusnya sudah terdaftar karena saya sudah bayar pajak, atau memang belum terdaftar tapi ternyata bisa. Jadi pasti ada kesalahan. Penasaran? WiFi juga saya tes dan ternyata baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Jadi terbukti sudah 2 metode dengan menggunakan WiFi dan juga menggunakan 4G ya, LTE. Ini nanti ada hasilnya. Di keduanya saya kasih speed test, bisa kalian lihat sendiri. Nah tuh, keduanya bisa ya, itu ya lambangnya, bedakan yang LTE dan WiFi. Keduanya baik-baik aja. Jadi ya ini kenyataannya, bukan opini tapi ini fakta yang saya coba langsung, bahwa HP dari luar masih bisa digunakan di Indonesia. Nah sekarang kembali ke perangkatnya, saya mau tunjukin. Nih tuh lihat, cuma ada setelan layar utama dan wallpaper. Ini adalah Android Go yang sangat ringan. Jadi menu-menu penting, menu-menu yang tambahannya nggak ada, dihilangkan, hanya yang penting-pentingnya aja. Tuh, bahkan menu yang di dalam nggak ada ya, cuma di luar kayak iPhone zaman dulu. Sekarang masih nggak sih? Saya kasih lihat nih, kamera depannya. Kamera depannya kenapa saya kasih lihat? Karena ini penting buat fungsi-fungsi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh anak sekolah lah. Biasanya kan yang pakai HP low end gini buat anak yang baru megang HP gitu ya. Apalagi sekarang dibutuhkan untuk seperti Google Meet, Zoom. Ini saya udah install Zoom. Terus saya udah Google Classroom. Ya Google Classroom juga mana ya? Di Google Classroom udah saya install juga. Nah itu Classroom. Semua bisa tentunya karena ada kamera depannya yang baik performanya. Cukuplah buat kelas seperti itu. Nah ini nih. Kalau yang belum kenalan sama merek ini, Doogee, ini website resminya doogee.cc, dan sekarang saya mau tunjukin bagaimana cara membelinya. Tapi segala resiko tentang emailnya itu, tentang sinyal, kalian harus tanggung sendiri karena tadi udah saya tunjukin ya keadaannya seperti itu. Atau gini, saya sering coba di Banggood pesan, itu sangat menarik untuk barang-barang yang nggak ada di Indonesia. Tapi untuk HP untuk saat ini saya belum bisa merekomendasikan sampai soal email ini benar-benar clear. Jadi saya tunjukinnya adalah dengan beli TV box yang saya sering pesan di Banggood, dan cari yang seru dulu, yang baru-baru, ada apa yang menarik yang kira-kira nggak ada di sini. Ini nih, kok ini ada sticknya sih? Wah ini menarik, 1,2 ya harganya. Gini deh, saya sekalian tunjukin gimana sih kalau mau belanja di Banggood caranya, dan apakah bisa. Banyak pertanyaan nih, bayarnya gimana sih bang, ini caranya gimana sih bang. Nih saya tunjukin sekalian deh. Ini ada ongkos kirimnya, kalian lihat ongkos kirimnya, ini udah termasuk pajak dan lain-lain, itu ada keterangannya. Seperti tadi juga sudah saya bahas ya. Jadi kita bayar pajak, bukan berarti kalau kita beli di sini itu adalah ilegal. Enggak gitu cara mainnya. Tapi kita ada harganya dan ada harga shippingnya dan ada keterangan ini sudah termasuk pajak dan lain-lain. Buy now. Nih, buat yang khawatir, tuh bisa COD bahkan. Tapi kalau COD ada biaya tambahannya nih, saya kasih lihat. Jadi nanti kita masukin nomor HP kita ke sini, dia akan verifikasi dulu nomor HP-nya langsung menggunakan SMS. Tuh ada biayanya 50.000 biaya untuk COD. Kalau yang takut masih ragu untuk transfer, udah bisa COD, kurang apa lagi coba meyakinkannya. Dan kalau yang nggak mau bayar COD, yang mau transfer aja, saya sih lebih senang transfer ya, aman kok, udah nyoba langsung. Ini adalah pilihan-pilihan pembayarannya. Bisa PayPal, bisa kartu kredit. Saya nggak rekomen kartu kredit. Lebih baik kartu debit saja. Bahkan bisa di Alfa tuh. Alfa maksudnya grup Alfa. Ada Lawson dan lain-lain. Bisa dengan Doku Wallet. Buat yang nggak paham Doku Wallet, skip aja. Tapi yang punya Doku Wallet bisa pakai Doku Wallet. Lihat harganya langsung berubah ke rupiah. Nih yang kalian tanya nih. Bisa pakai transfer bank nggak? Bisa tuh, banknya ada apa aja, silahkan dilihat sendiri. Dan terakhir bisa pakai Google Pay yang vouchernya kalian udah bisa beli di Indomaret dan lain-lain ya. Ini semoga menjawab pertanyaan teman-teman, gimana sih cara beli dan apakah aman? Aman sepengalaman saya, tapi memang agak lama ya, namanya dari luar. Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tapi 2 minggu lah rata-rata. Nih lanjut ke yang tadi, saya mau kasih lihat kan tadi harganya 1,3, 1,5 lah ya sama ongkirnya tadi kan.
Kalau beli di Indonesia tuh berapa sih? Ada nggak barangnya? Harusnya sih barang baru belum ada yang jual ya. Tadi kan yang Pro. Yang Pro di sini itu tadi yang nggak Pro aja harganya udah jauh lebih tinggi ya. Udah selisih sejutaan. Kalau yang Pro, waduh. Ini pre-order, orang ini ngambil dari luar ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau kita beli di sini harganya 6 jutaan tuh. Lihat selisihnya. Kalian silahkan hitung sendiri, tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Jadi menurut saya, buat barang-barang yang memang belum ada di Indonesia atau di Indonesia harganya mahal banget, menarik. Itu kenapa saya sering pesan dari luar negeri, karena ya khusus barang-barang yang kayak gitu. Tapi kalau yang udah ada di Indonesia, saya lebih menyarankan beli yang di Indonesia aja lah. Lebih aman, lebih pasti, dan harganya nggak akan beda jauh. Tapi kalau yang kayak tadi itu, yang masih baru dan jarang, seru kok beli di luar negeri. Contohnya tadi saya udah tunjukin di Banggood itu cara pembayarannya dan lain-lain. Kalau masih bingung juga tulis aja di kolom komentar. Ini saya kasih lihat Android Go banyak launcher. Jadi aplikasi-aplikasinya nggak perlu diinstal tapi launcher. Wah, sebenarnya web based sih tapi dijadikan sebuah aplikasi. Bagaimana gitu. Cuaca hari ini? Hari ini diperkirakan badai petir dengan suhu 29 derajat. Google Asistennya juga berjalan dengan baik. Cukup sekian, semoga informasinya bermanfaat. Ditunggu pertanyaan dan kritik dan sarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.